Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gregoria Eno, mahasiswa PPG Angkatan ketiga tahun 2021 Universitas Khairul Ternate. Pada hari ini, tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya siap melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran. Terima kasih. Ingatkan kalian semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Ibu minta Ipa memimpin kita dalam doa. Silakan Ipa. Hari ini hadir semua? Hadir, Bu. Ya, anak-anak, mari kita menyanyikan sebuah lagu nasional ya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semua berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Hari ini kita belajar pada tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia pada pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini yang pertama, dengan membaca teks pada slide PowerPoint, siswa mampu memerinci informasi penting dari teks eksplanasi yang berjudul Penemu yang Mengubah Dunia. Yang kedua, setelah membaca dan berdiskusi, siswa mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang berjudul Penemu yang Mengubah Dunia. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu menguraikan komponen-komponen listrik
dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Yang keempat, setelah pengamatan dan diskusi, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dan fungsinya dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati gambar pada PowerPoint, siswa mampu menganalisis perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik dengan tepat. Yang keenam, setelah mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menyajikan hasil analisis perbedaan kehidupan masyarakat sebelum dan setelah ada listrik. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar depan. Gambar apa yang kalian lihat itu? Lampu listrik. Gambar lampu listrik. Apa manfaat dari lampu listrik? Menerangi rumah pada malam hari. Bagaimana keadaan di rumah pada malam hari setelah menggunakan lampu ini? Rumah menjadi terang. Nah, anak-anak, tahukah kalian siapa tokoh yang telah berjasa dalam menemukan arus listrik? Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Di depan kalian itu di layar sudah ada sebuah teks yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Bisa terbaca? Nah, sekarang Ibu kasih waktu kalian untuk membaca teks berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia dalam hati. Baca dengan penuh pemahaman. Mulai. Teksnya tadi listrik mengubah wajah dunia. Sekarang Ibu minta kalian untuk memenuhi informasi-informasi apa yang kalian dapatkan dari teks tersebut yang kalian sudah baca tadi. Siapa yang tahu teman-teman informasi apa yang kalian dapatkan dari teks yang kalian sudah baca tadi? Ya, silakan Amelia. Perjalanan arus listrik ke rumah-rumah penduduk. Ya, perjalanan arus listrik dari rumah-rumah penduduk. Bagus. Ada lagi yang lain? Dewi? Iya, penemuan listrik oleh Michael Faraday. Ada lagi yang lain? Arus listrik adalah gelombang Ya, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik. Ada lagi yang lain? Ya, baik teman-teman. Itu tadi informasi yang kalian dapatkan dari teks atau bacaan yang sudah kalian baca tadi. Informasi. Ayo, siapa yang mau menjawab angkat tangan? Ani, silakan Ani. Ya. Ya, menurut Ani bahwa informasi itu adalah pesan yang berisi fakta. Bagus. Ada lagi yang lain? Amelia. informasi adalah pesan yang disampaikan kepada orang lain agar orang lain dapat mengetahui suatu hal. Iya, menurut Amelia bahwa informasi itu adalah pesan yang disampaikan kepada orang lain agar orang lain dapat mengetahui suatu hal. Luar biasa, bagus ya. Tepuk tangan untuk kalian.
mendapatkan beberapa informasi. Betul atau tidak? Apa dampak dari informasi? Agar diketahui oleh orang lain. Karena informasi adalah sebuah pesan yang berisi tentang fakta yang tujuannya agar diketahui oleh pembaca atau orang lain. Teks tadi atau bacaan tadi yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia tadi, di dalam itu tadi menceritakan atau berisi informasi tentang yang pertama tadi tentang penemuan arus listrik oleh seorang tokoh dunia yang bernama Michael Faraday. Yang pertama, dan yang kedua, bagaimana arus listrik itu atau proses perjalanan arus listrik dari sumber arus ke rumah-rumah penduduk. Lalu yang ketiga, tentang bagaimana arus listrik itu ketika sudah sampai di rumah. Bagaimana arus listrik itu kemudian dapat digunakan oleh orang-orang di dalam rumah atau siapa saja yang membutuhkan listrik. Lalu yang berikutnya lagi ada tentang rangkaian seri dan paralel yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, teks ini atau teks yang kalian kita sama-sama sudah baca tadi itu berisi tentang informasi-informasi yang bersifat fakta. Nah, teks ini termasuk dalam jenis teks non-fiksi. Artinya, teks ini berisi data-data yang nyata, bukan hasil dari khayalan seorang penulis. Bukan dikarang ya, tapi ini sesuatu yang betul-betul ada, betul-betul terjadi. Nah, anak-anak, teks seperti itu dinamakan atau dikenal dengan teks eksplanasi. Teks apa? Eksplanasi. Pernah teks eksplanasi soal ini? Pernah? Pernah. Nah, teks eksplanasi itu adalah, siapa yang bisa baca itu? Silakan ini Eli silakan baca. Teks yang berisi penjelasan tentang prosesnya terjadi suatu fenomena alam atau fenomena sosial, seperti proses terjadinya pelangi, hujan, dan arus listrik. Iya. Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya suatu fenomena alam atau fenomena sosial, seperti proses terjadinya pelangi, hujan, dan juga arus listrik. Bacaan yang baru kalian baca tadi itu berisi tentang apa? Proses terjadinya arus listrik. Berarti teks tadi merupakan contoh teks eksplanasi. Nah, anak-anak, sekarang kalian ibu bagi dalam kelompok. Ibu akan membagikan LKPD dan nanti dalam kelompok menyelesaikan LKPD yang ibu bagikan. Ini LKPD pertama ya. Ya, sekarang silakan duduk dalam kelompok.
3. Silakan ini. Siapa Devi? Silakan Devi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi? Ada yang ingin memberikan tanggapan, berupa masukan, kritikan, saran? Yuki, silakan Yuki mau menanggapi. Ya? Jadi Yuki dia ingin memberikan masukan. Yuki bilang, bacanya terlalu cepat. Silakan. Suaranya juga terlalu kecil. Ya. Dari teks tadi kalian sudah mendapatkan informasi tentang bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit listrik hingga sampai ke rumah-rumah penduduk, termasuk rumah kalian juga rumahnya ini. Ya toh? Nah, pada umumnya rangkaian listrik yang ada di rumah kita itu adalah jenis rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi contoh penerapan rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari itu adalah pada lampu senter. Sedangkan contoh penerapan rangkaian paralel itu adalah contoh listrik di rumah-rumah kita ya, rumah-rumah yang digunakan di rumah-rumah kita. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang komponen-komponen listrik pada rangkaian listrik sederhana, yaitu pada rangkaian senter atau pada rangkaian seri, yaitu penerapannya adalah lampu senter. Nah, anak-anak, tahukah kamu lampu senter? Tahu. Itu ada yang tidak mengenal lampu senter? Ada di rumah? Apa manfaat dari lampu senter? Kalau saya saja nyala. Ya. Nah, senter itu digunakan manfaatnya adalah untuk digunakan pada saat mati listrik, pada saat listriknya tidak menyala, maka kita menggunakan apa? Senter. Lalu selain itu manfaatnya adalah mencari barang-barang yang sulit ya, misalnya dari meja, di tempat yang sempit, di bawah
Senter ini merupakan contoh penerapan rangkaian seri. Nah, namanya rangkaian itu berarti terdiri dari komponen-komponen yang membentuk satu kesatuan yang utuh. Contohnya pada senter. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar yang di depan. Nah, gambar ini adalah gambar apa? Gambar ini itu gambar apa? Posisi senter sudah dalam keadaan sudah dibuka, sudah terbongkar ya. Nah, yang kuning itu hanya bagian luarnya saja. Dan di dalam senter ada beberapa komponen yang membentuk senter itu, sehingga senter itu bisa menyala. Antara lain itu ada nomor 1 itu ada baterai, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 itu. Nah, komponen-komponen tersebut yang membentuk rangkaian seri pada senter. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD yang kedua. Apa yang kalian kerjakan? Kalian akan menganalisis komponen-komponen yang ada pada senter disertai dengan fungsinya masing-masing. Misalnya ada baterai, apa fungsinya? Nanti di LKPD itu ada kolom, nanti kalian tinggal isi ya. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya masih dengan kelompok yang sama. Nah, Ibu minta tolong semua anggota kelompok itu harus aktif, karena nanti Ibu akan nilai juga keaktifannya. Mana kelompok 1? Sudah? Ibu minta tadi kelompok berapa? Pertama kelompok 3 ya. Sekarang Ibu minta yang pertama itu kelompok kedua. Silakan di Kalista. Kalau bisa suaranya agak keras ya, dan pelan. Tadi sudah ditanggapi oleh beberapa teman. Ada teman lain yang membaca cepat. Maksudnya ini baca ini supaya didengar oleh teman-teman, selain oleh ibu guru juga oleh teman-teman. Silakan Kalista. Teman-teman, kami dari nama komponen fungsi sumber arus menunjukkan cahaya sehingga manusia menjadi lebih terang. Bentuknya logam sebagai jembatan arus listrik langit. Sebelah dari ataupun global mengumpulkan atau mengendalikan arus antara kawasan pada dengan kawan dari Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada dari kelompok yang ingin menanggapi? Ya, silakan Amelia. Suaranya terlalu kecil, jadi tanggapannya ini banyak berupa saran ya. Ya, suaranya terlalu kecil. Nah, baik anak-anak. Jadi pada senter itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama tadi ada apa? Baterai. Yang kedua ada lampu reflektor ya. Bisa juga sebagai dudukan lampu ya. Lalu yang ketiga ada logam. Lalu yang keempat ada sebelah atau
tombol on off. Nah anak-anak, komponen-komponen ini memiliki fungsinya masing-masing. Contoh yang pertama baterai itu fungsinya sebagai sumber arus. Lalu yang kedua itu lampu reflektor tadi itu menghubungkan cahaya sehingga lampu ini untuk mengumpulkan cahaya sehingga cahaya lampu senter itu lebih fokus dan hasilnya lebih terang. Lalu yang ketiga itu ada lempeng logam. Lempeng logam ini disebut sebagai konduktor atau penghantar dari sumber arus ke mana? Lampu. Lalu yang keempat itu ada tombol saklar on off atau skala. Fungsinya untuk betul sekali, untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik. Sehingga pada senter itu ketika skalarnya ada pada posisi on, berarti ini lampunya senter itu menyala atau mati? Menyala. Lalu kalau misalnya pada posisi off, berarti iya. Sekarang semuanya sudah berdiri. Karena ibu lihat kalian sudah tidak bersemangat, tidak berkonsentrasi. Sekarang ibu mau uji apakah masih berkonsentrasi atau tidak. Kita akan lakukan sebuah permainan Siap? Siap? Semua perhatikan ke ibu. Kalau ibu bilang sawah, bilang ini sawah. Ini apa? Sawah. Bilang sawah. Kebun. Sawah. Kebun. Ladang. Sawah. Kebun. Kolam. Mana kolam? Sawah. Ladang. Kebun. Ya, sekarang. Sepakat Yang salah sebentar, yang tidak konsentrasi apa sanksinya? Gerak-gerak badan gerak-gerak tangan, berolahraga ringan. Setuju? Sawah. Ladang. Cepat Sawah. Ladang. Sawah. Ladang. Kolam. Kebun. Banyak yang tidak konsentrasi berarti sekarang gerak-gerak badan. Ayo. Tepuk tangan untuk kalian. Sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran? Sekarang perhatikan gambar-gambar. Gambar apa yang ada di dalam layar? Ya, beberapa anak sedang memegang obor. Yang ini gambar apa? Gambar apa? Ini? Lampu pelita dan lampu listrik. Sedang belajar menggunakan lampu pelita dan lampu listrik. Dua orang anak sedang belajar pada malam hari. Pada gambar pertama itu ada gambar seorang anak ya? Belajar menggunakan lampu pelita. Iya, seorang anak yang sedang belajar menggunakan lampu pelita. Pada gambar B? Seorang anak yang sedang belajar menggunakan lampu listrik. Iya. Gambar ini? Setrika air dan setrika listrik. Lampu listrik yang berjalan, air, kulkas, magicom, mesin cuci. Nah, anak-anak, dari gambar yang tadi kalian amati dan kalian lihat di layar, ada beberapa gambar yang menunjukkan situasi atau
kebun yang tidak dijangkau oleh listrik. Lalu ini memasak dengan menggunakan tungku api. Lalu pada gambar A ini keadaan setelah ada listrik atau sebelum ada listrik? Sebelum ada listrik dan sesudah ada Gambar apa yang setelah ada listrik? A atau B? B. Yang ini gambar A atau B? B. Yang ini gambar yang ini semua atau ini adalah benda-benda elektronik yang menggunakan listrik. Dalam penggunaannya membutuhkan arus listrik. Kalau obor tadi menggunakan listrik atau tidak? Nah, anak-anak tentu kalian tidak asing dengan benda-benda yang ada di dalam gambar itu. Betul atau tidak? Nah, sekarang mau tanya, apa perbedaan kehidupan masyarakat pada saat sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Siapa yang bisa? Saya dulu. Apelia. Dulu memasak nasi menggunakan tungku api. Sekarang memasak meja. Iya, menurut Apelia kalau dulu kalau memasak nasi menggunakan apa? Tungku api. Sekarang tinggal colok saja. Nah, nasi tidak lama kemudian nasi akan masak. Betul atau tidak? Iya, siapa lagi yang ikut? Joyce. Iya, kalau dulu belajar itu menggunakan lampu pelita. Sekarang menggunakan lampu listrik. Kalau ibu dulu sewaktu usia seperti kalian ini, ibu belajar itu menggunakan lampu pelita. Sehingga kalau ada hujan angin, itu berarti lampunya apa? Cepat sekali padamnya. Kecuali belajarnya itu di bawah kolong meja. Nah, sekarang ibu tanya, lebih mudah mana? Kehidupan dulu atau sekarang? Setelah listrik atau sekarang? Bagaimana Iki? Kehidupan sekarang jauh lebih mudah karena sudah ada listrik. Nah, anak-anak, sekarang ibu akan bagikan LKPD yang ketiga. Ya, baik, sudah semua? Kalau kelompok 3 sudah. Sekarang kita setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi pada LKPD di depan kelas. Kita dari kelompok yang pertama kelompok 3. Silakan kelompok. Teman-teman, kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan tentang diskusi kami sebelum ada listrik dan sesudah ada listrik. 1. Dulu memasak nasi menggunakan tungku api, sekarang menggunakan magic pot. 2. Dulu menyetrika baju menggunakan setrika arang, sekarang menggunakan setrika listrik. 3. Dulu pola panas kipas pakai besi, sekarang menggunakan kipas angin listrik. Iya, jadi seperti yang tadi kalian sudah presentasikan di depan, bagaimana kalian menganalisis perbedaan situasi ketika sebelum ada listrik dan atau perbedaan kehidupan sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Seperti yang kalian ketahui, kalau dulu masak itu menggunakan tungku api, sedangkan sekarang menggunakan magic. Dulu kalau kita rasa gerah sekali itu panas, pasti kita pakai kipas seperti dia. Kipas toh. Sekarang menggunakan kipas angin. Tinggal colok saja langsung dia berputar sendiri dan kita rasakan segar sekali. Betul tidak? Lalu kalau dulu cuci pakai
Sekarang pakai mesin cuci. Masuk saja di mesin cuci, lalu kita gunakan listrik, colok saja. Langsung pakaian sudah dalam keadaan bersih. Lalu ada lagi dan lain-lain ya. Itu tadi perbedaan kehidupan di masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Nah anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan evaluasi. Nah, jadi tes bentuknya itu pilihan ganda. Jadi Ibu akan bagikan soal, kalian mengerjakannya secara mandiri, orang per orang ya. Jadi sekarang kembali ke tempat masing-masing. Jangan lupa tulis nama lengkapnya, nama lengkap, hari, tanggal. Isi di ada kolomnya itu ya. Kerja sendiri-sendiri. Ya, kumpul. Silakan. Anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu meminta kalian, siapa di antara kalian, siapa yang bisa membuat kesimpulan dari keseluruhan materi yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Yang tahu angkat tangan, yang bisa angkat tangan. Silakan angkat tangan. Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Silakan. Ya, Yuki. Listrik merupakan bagian yang penting dari kehidupan dengan adanya listrik. Semua pekerjaan manusia menjadi mudah. Coba diulangi, Yuki. Listrik merupakan bagian yang penting dari kehidupan manusia. Dengan adanya listrik, semua pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Iya. Listrik itu sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena dengan adanya listrik, semua pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Ada lagi yang lain? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran yang kita lakukan? Anik, silakan. Iya. Nah, tentang teks eksplanasi, bahwa teks eksplanasi itu berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang bersifat apa? Kata. Ada lagi? Ya, Apelia. Energi listrik merupakan sumber energi bagi berbagai peralatan listrik yang Ya, energi listrik merupakan sumber energi bagi berbagai peralatan listrik yang ada di rumah, seperti televisi, radio, setrika, kipas angin, mesin cuci, AC. Iya. Tepuk tangan untuk kita semua. Mari kita berdiri. Semangat satu kali, tepuk semangat dua kali, tepuk semangat tiga kali, semangat, 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 semangat. Ya, sebelum kita pulang,
mengingatkan kalian semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Karena masa pandemi ini belum berakhir ya. Corona ini masih berada di sekitar kita. Jadi kita jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Sekarang sebelum kita pulang, mari kita semua berdiri. Kita menutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Jonathan, Marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, Tuhan kuasa kamu. Terpujilah kau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Serta Maria Bunda Allah, Tuhan yang Maha ini, sekarang dan waktu kami mati. Selamat